Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlul Huda. Saya berasal dari Universitas Abdullah dan saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang diamanahkan dosen kepada saya. Judul artikel saya Studi Geomorfologi Gunung Merapi, proses pembentukan risiko lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Saya akan menjelaskan studi geomorfologi Gunung Merapi. Studi geomorfologi Gunung Merapi adalah Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia dan terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia. Secara geomorfologis, Merapi memiliki ciri khas bentuk yang mencerminkan dinamika vulkanik yang sangat aktif dengan kawah besar dan medan yang terus berubah akibat aktivitas vulkanik yang intens. Penelitian mengenai proses pembentukan dan dampak lingkungan Gunung Merapi penting untuk memahami bagaimana gejala vulkanik ini membentuk lanskap serta mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar. Proses yang pertama, proses pembentukan Gunung Merapi. Proses pembentukan Gunung Merapi adalah secara geologi Gunung Merapi terbentuk melalui proses subjeksi lempeng Indo-Australia ketegangan Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia. Ketegangan antara kedua lempeng ini menyebabkan terjadinya penipisan kerak bumi yang kemudian mengarah pada pembentukan magma yang naik ke permukaan dan membentuk gunung api. Aktivitas vulkanik membentuk gunung api. Aktivitas vulkanik Merapi ditandai oleh letusan-letusan yang cenderung eksplosif, menghasilkan aliran lava, letusan piroklastik dan material vulkanik seperti abu dan batuan. Proses geomorfologi Gunung Merapi dapat dibagi dalam beberapa tahap. Contoh yang pertama, tahap yang pertama, pembentukan kaldera dan kawah. Pembentukan kaldera dan kawah adalah aktivitas vulkanik yang berlangsung selama ribuan tahun mengakibatkan terbentuknya kawah besar yang menjadi pusat letusan lava dan aliran piroklastik. Lava dan aliran piroklastik adalah lava yang keluar membentuk lereng-lereng gunung yang curam
sementara aliran piroklatik dapat mempercepat pembentukan lapisan-lapisan batuan yang lebih keras. Pengikisan dan sedimentasi. Pengikisan dan sedimentasi adalah proses erosi yang terjadi akibat hujan lebat setelah letusan dapat mengubah struktur lereng, menghasilkan lembah-lembah dan mengendapkan material vulkanik di sekitar kaki gunung. Contoh yang kedua, resiko lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Beberapa risiko yang dihadapi oleh masyarakat adalah risiko yang pertama, letusan vulkanik. Letusan vulkanik, letusan besar dapat menyebabkan kerusakan langsung baik melalui aliran lava yang menghancurkan bangunan, atau letusan piroklatik yang dapat mematikan kehidupan. Aliran lahar dan letusan lahar. Lahar dan letusan lahar itu adalah aliran lumpur vulkanik yang terjadi setelah letusan, seringkali akibat hujan yang mencuram yang mencampur abu dan material vulkanik dengan air, dapat menyebabkan banjir lahar yang menghancurkan infrastruktur dan menelan korban jiwa. Penyebaran abu vulkanik. Penyebaran abu vulkanik ini abu yang tersebar ke atmosfer dapat merusak tanaman, mengganggu kesehatan pernapasan serta mempengaruhi cuaca dan suhu lokal. Kerusakan infrastruktur dan pertanian. Kerusakan infrastruktur dan pertanian adalah daerah yang terletak di sekitar kaki Merapi yang sebagian besar digunakan untuk pertanian, seringkali mengalami kerugian besar dalam hasil panen akibat abu vulkanik atau lahar. Infrastruktur transportasi juga dapat terganggu oleh material vulkanik. Dalam sosial dan ekonomi adalah aktivitas gunung api yang seringkali mengharuskan masyarakat untuk mengungsi, dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Proses evakuasi yang tidak terencana dengan baik bisa menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk kembali pulih setelah bencana. Untuk yang ketiga, mitigasi dan upaya pengurangan risiko. Mitigasi dan upaya pengurangan risiko adalah meskipun risiko yang ditimbulkan oleh Gunung Merapi sangat besar, beberapa upaya mitigasi telah dilakukan untuk
mengurangi dampak bencana. Salah satunya adalah pembentukan peta bahaya Gunung Merapi. Peta bahaya Gunung Merapi adalah yang digunakan untuk menentukan zona risiko dan membangun rencana evakuasi yang lebih baik. Peringatan dini yang didasarkan pada pengamatan aktivitas vulkanik dan analisis seismik juga berperan penting dalam menyelamatkan nyawa. Selain itu, pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang cara menghadapi bencana, serta penguatan kapasitas pemerintah lokal dalam penanggulangan bencana juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi. Kesimpulan dari studi geomorfologi adalah Gunung Merapi memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana proses pembentukan gunung api ini terus berlangsung dan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Meskipun Merapi membawa banyak risiko bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pendekatan berbasis ilmiah dan mitigasi yang efektif dapat membantu mengurangi kerugian dan dampak bencana. Pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik geologi dan perilaku vulkanik Merapi sangat penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh masyarakat. Terima kasih, hanya inilah yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.